Kita melihat dampak dari bullying itu, kita nggak bisa ukur skala dari segi angka sebenarnya. Namun kadangkala sering sekali nih Mbak Citra, bullying itu dibungkus, dikemas seolah-olah itu hanya sebuah guyonan gitu. Ya. Nah, kalau dari keluarga itu bisa kita lihat nih ya, jangan-jangan di dalam keluarganya pola interaksi dan komunikasinya tuh juga agresif semuanya. Misalnya, entah itu ayah ibunya relasi yang tidak sehat, penuh dengan penyerangan, agresivitas, atau secara verbal juga sangat kasar, anak secara otomatis akan mencontoh pola tersebut. Ya. Jadi dia menganggap itu hal yang tidak salah. Itu hal adalah itu role modelnya dia tuh kayak gitu. Berarti ketika dia ketemu dengan lingkungan sosialnya, ya dia juga melakukan hal yang demikian gitu. Atau justru juga sebaliknya nih ya, di dalam rumah itu aturan dan disiplin itu ada tapi sangat kaku sekali. Hey good parents, selamat datang di podcast The Good Parenting, Grow Be Great Parents. Bareng aku, Citra Lindiani, tapi boleh aja disapa dengan Citra atau Cici. Dan tentunya partner podcast kita yang luar biasa kali ini, Miss Nidia. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas satu topik untuk menilik lebih jauh tentang bullying awareness. Kenali, lindungi, dan awasi. Buat parents yang lagi dengerin ini dan merasa menjadi salah satu orang yang pernah terdampak, podcast ini mungkin bakal lebih terasa relate ya parents. Atau mungkin bagi parents yang belum pernah terdampak, bisa aja nantinya satu pandangan dan satu pendapat, atau bahkan bisa jadi satu pandangan baru ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka mari kita kenalan dulu ya, parents. Monggo, mungkin kita bisa langsung ke Miss dia dulu ya, biar bisa spill-spill sebenarnya beliau ini siapa sih yang kali ini ngisi podcast kita. Nah, kalau begitu, monggo Miss. Terima kasih Mbak Citra. Salam kenal buat parents yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nidia Dwika Putri. Saya profesinya sebagai psikolog klinis, anak, remaja, dan dewasa, dan juga keluarga. Saat ini saya berpraktek di beberapa rumah sakit di Jakarta, di Mitra Keluarga Kelapa Gading, Mitra Keluarga Kemayoran, dan Rumah Sakit Satya Negara. Sudah mulai berpraktek itu dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Berarti kurang lebih 12 tahun ya. Oh, Nah, untuk kasus-kasus yang ditangani untuk belakangan ini paling sering terkait dengan permasalahan kecemasan, relationship, terus depresi, dan kasus-kasus permasalahan emosi biasanya paling umum terjadi pada anak-anak dan remaja. Kayak gitu. banyak banget ya ternyata Miss ya, yang ditanganin kasusnya. Luar biasa. Mhm. Ya, oke. Beliau ini seorang psikolog klinik ya. Klinis ya, parents ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau ke depannya ingin berdiskusi lebih lanjut, mungkin bisa langsung hubungi beliau. Nanti tinggal diberitahu aja terkait dengan media sosialnya apa. Seperti itu. Oke, baik. Parents, hari ini kita bakal bicara soal bullying awareness. Kenali, lindungi, dan awasi. Tentunya mungkin bagi parents di luar sana, hari ini istilah bullying itu sendiri sudah nggak asing lagi ya sebenarnya. Bahkan mungkin sering terdengar. Karena apa? Jika menilik dari data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia hari ini, ternyata ada sebanyak 2.355 kasus yang masuk. Nah, saya izin membacakan ya terkait dengan rinciannya. Yang pertama, hari ini untuk kasus korban bullying atau perundungan itu ada 87 kasus parents. Kemudian dilanjut juga dengan anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan ada 27 kasus. Dilanjut juga sama anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan psikis 236 kasus, anak korban kekerasan seksual 487 kasus, serta banyak kasus lain yang sebenarnya nggak dilaporkan nih ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, untuk mempertegas hal itu, ternyata ada banyak kasus juga yang kemudian mungkin sempat viral juga sih kemarin nih, Miss ya. Ada beberapa kasus nih, Miss, dan parents tentunya. Yang pertama, itu ada kasus pelajar SMK sempat ngeroyok teman-teman sekolahnya itu di Cimahi. Kemudian ada juga kasus bullying di MTs Al-Masyum. Korban ini dikeroyok sama 6 orang temennya.
ada juga kasus perundungan adik kelas di SMP Babelan di Kota Bekasi. Dilanjut lagi sama siswi SD di Gresik, buta usai dicolok tusuk bakso. Nah, ini kayaknya sempat viral banget di waktu itu, Miss. Saya juga ngikutin sampai hari ini sebenarnya. Nah, dilanjut juga sama siswa SD Sukabumi dibully hingga patah tulang. Dan yang terakhir ada juga bullying fisik secara brutal siswa SMP di Cilacap. Nah, dengan banyaknya kasus bullying dan juga data yang sudah didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kayaknya kita juga perlu cari tahu lebih jauh ya, sebenarnya bullying itu apa sih? Nah, mungkin ini nanti bakal dijelaskan lebih lengkap gitu sama Misty. Jadi ya, seperti itu. Monggo, Miss. Ternyata banyak banget ya angkanya. Iya, Miss. Jujur saya nggak terlalu update tadi, tapi tadi pas dengan Mbak Cita nyebutin gitu, wow, ternyata luar biasa ya Iya, angkanya. banyak Ya, banget, Miss. kalau di meja praktek sih ada gitu ya, tapi karena memang belakangan pasien paling banyak itu dewasa gitu, jarang ketemu dengan anak-anak, tapi memang ada kasus-kasus bully yang kayaknya kok mata rantainya tuh susah banget ya untuk diputusin gitu. Mm-mm. Nggak selesai-selesai karena memang banyak pihak yang mesti kita libatkan gitu. Nah, sebelum kita jelasin lebih jauh lagi, kita coba lihat dulu yuk. Bullying itu apa sih sebenarnya? Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia kan bullying itu diartikan sebagai sebuah bentuk perundungan ya, Mbak Citra Iya, ya. benar. Nah, kalau dalam American Psychological Association itu adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang berulang, yaitu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh satu orang atau bahkan lebih sekelompok. Dan tentunya itu merugikan orang lain atau merugikan si korban tersebut. Hmm. Namun kadangkala sering sekali nih Mbak Citra, bullying itu dibungkus, dikemas seolah-olah itu hanya sebuah guyonan gitu. Iya. Nah, itu yang kita agak sulit sebenarnya ya. Kita sudah bisa mengkategorikan ini bullying ketika korban itu merasa dirugikan sebenarnya. Hmm. Cuman sekali sekali pelaku menganggap dianya aja nih yang lebay, itu kan cuman bercandaan doang gitu. Iya. Nah, tambah lagi kenapa kita sulit untuk memutus mata rantainya, pada saat itu orang-orang di sekitar atau mungkin pihak yang punya wewenang lebih atau kekuasaan lebih menganggap itu juga sebagai sebuah hal yang biasa aja. Jadi itu semakin menguatkan si korban bahwa dia merasa nggak ada yang bisa membantu saya gitu. Itu cukup sering terjadi. Nah, kalau kita berbicara bully kan bentuknya banyak banget ya, Mbak ya. Bully itu bisa secara fisik, bisa secara verbal, bisa secara sosial, atau bisa secara online juga yang memberikan dampak pada si korban dan dampaknya itu kadangkala nggak saat itu, tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali dan bisa aja dampaknya itu nggak terlihat langsung. Mm-mm. Nah, itu juga yang kadang-kadang membuat lingkungan di sekitar kita jadi abai terhadap kasus bully ini sendiri. Gitu. Iya. Sebenarnya benar banget sih, Miss ya. Perasaan dirugikan gitu. Dan memang kalau misalkan nih, Miss, skalanya itu lebih singkat gitu. Misalkan dalam satu hari, em, anak-anak itu melakukan bully kan hari ini kita itu melihat bahwasanya kasus perundungan itu kan identik dengan kekerasan ya, Miss ya. Iya. Bahkan pelakunya juga bisa sebagai sesama anak-anak juga, entah itu dari kalangan yang lebih tua atau dari anak SMA nih misal ngelakuin perundungan ke anak SD atau ke anak SMP itu bukan hal yang baru lagi sebenarnya ya, Miss ya. Nah, kalau misalkan dalam satu hari mereka mampu melakukan bullying seperti itu dan si anak ini tidak berani untuk melaporkan, lantas bagaimana caranya kita untuk bisa mengenali kalau sebenarnya anak ini tuh terkena bullying gitu, Miss? Nah, ini kita memang harus butuh bisa mencermati, mengamati secara cermat ya Mbak ya, karena itu Mm-mm. kan nggak terlihat kadangkala ya. Kalau Iya. fisik itu, kalau perilaku bullyingnya secara fisik Mm-mm. itu lebih gampang. Biasanya Iya. ada luka lebam, ya. Hmm. Tapi kalau misalnya fisiknya nggak disentuh nih, mungkin yang dia dapati bully secara verbal. Iya. Luka batin kan nggak terlihat ya, Mbak ya. Mm-mm. Jadi yang Benar-benar, orang Miss. tua bisa lakukan, amati perubahan yang terjadi pada si anak. Perubahan apa aja? Perubahan fisik itu pasti, kalau memang ada luka lebam atau enggak. Yang kedua, perubahan emosi.
Oke. Misalnya dia sebelum kejadian bully ini tampil sebagai anak yang ceria, yang suka ngobrol, yang suka interaksi, yang kalau pulang sekolah biasanya makan di meja makan sambil ngajakin ngobrol, atau misalnya anaknya yang suka berkegiatan gitu ya, Iya, tiba-tiba sekarang dia mulai menarik diri gitu, lebih sering di dalam kamar, terus lebih sering murung, itu kan udah ada terjadi perubahan ya. iya. Nah, perhatikan. Atau misalnya emosinya sih dulu anaknya emang pendiam, sekarang juga pasti pendiam aja. Lihat lagi perubahan fisiologisnya. Perubahan fisiologis seperti apa? Kok belakangan dia sering asam lambungnya sering naik ya setiap kali mau Hmm, berangkat sekolah, sering sakit kepala, setiap kali dicek kok dia nggak ada masalah, hasilnya semua itu bagus, nggak ada hasil yang mengkhawatirkan gitu, semuanya dalam kategori normal. Itu juga udah sebuah tanda kan ya. iya. Lalu yang berikutnya adalah lihat pola tidurnya seperti apa. Misalnya, dia tidurnya normal kok, jam 10 udah tidur, jam 5 bangun. Tapi belakangan setiap hari tengah malam pasti kebangun karena mimpi buruk misalnya. Itu juga tanda-tanda gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengamati, pasti akan ada perubahan meskipun tidak di semua aspek ya. Mungkin setiap anak karena reaksinya itu kan akan berbeda-beda. Kayak kita orang dewasa ketika stres, reaksi Mbak Cita sama reaksi saya mungkin beda-beda nih. Mbak Cita Iya. mungkin asam lambungnya naik. Kalau saya sih nggak ada masalah, saya masih bisa makan, saya masih apa gitu. Tapi saya jadi nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi amati semua perubahan itu. Kalau nggak ada di fisik, lihat di emosinya, perubahan jam tidurnya, terus pola makannya juga bagaimana, perubahan interaksinya, perubahan moodnya. Itu sebenarnya hal yang paling mudah dan mungkin untuk kita amati. Karena kadangkala kalau kita tanya, bisa saja karena anak ini di bawah ancaman atau dia punya kemampuan komunikasi yang terbatas, dia bilang nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, gitu. Mm-mm. Iya, benar banget ya, Miss ya. Berarti yang dituntut juga di sini itu kan kepekaan juga ya dari orang sekitarnya. Dan yang paling utama, karena masih anak-anak, biasanya yang paling dekat ya keluarga. Nah, entah itu dari ayah maupun dari ibu, kira-kira gimana sih caranya supaya membangun kepekaan dan juga yang paling penting komunikasi, nggak sih, Miss? Iya, Iya, yang paling kita penting lihat itu ya, biasanya tuh saya kalau misalnya menghadapi pasien terkait dengan ada keluhan, apapun keluhannya, terutama Mm, kalau anak-anak kita nggak bisa lepas dari namanya orang tua. ya, Kita mesti lihat, pelajari pola interaksi dan pola komunikasi orang tua dan anak tuh seperti apa. Karena masalahnya nanti akan muncul dari sana biasanya. iya, iya Gitu. benar banget. Ya, ya termasuk pola apa ya? Pola kebiasaan atau habits anak juga biasanya juga ditentukan dari gimana cara orang tua mendidik mereka sih ya Miss ya. Entah, Betul. eh, eh. Kadang saya juga mikir kalau misalkan anak-anak yang kena kasus bullying itu bukan dari lingkungannya aja, tapi juga dari bukan dari lingkungan eksternal maksudnya, tapi juga dari internal gitu. Gimana orang tuanya mendidik dia sehingga karakternya itu bisa menjadi lebih tangguh dan yang lainnya dan tidak mudah untuk terkena bullying seperti itu. Nah, berarti emang peran orang tua juga urgent sekali ya Miss ya. Iya, setuju banget. Dan juga Heeh. sebenarnya ketika ada terjadi kasus bullying, kadangkala kan kita menyoroti itu, wah korban butuh bantuan gitu ya, Iya. butuh pendampingan psikologis gitu. Iya, Mm-mm. benar ya korban sangat butuh tentunya. Tapi di balik itu kita juga jangan mengabaikan si pelaku gitu loh. Iya, Terlepas dari pelaku juga mendapatkan sebuah konsekuensi, tapi juga pelaku juga butuh kita bantu untuk dia hmm, menyadari bahwa perilaku dia keliru. Karena apa? Di balik tindakan dia yang melakukan perundungan tersebut, biasanya juga ada sesuatu dari diri dia yang dia nggak berhasil atau nggak mampu untuk mengelolanya. Misalnya, iya, dia mengalami stres yang cukup tinggi, tapi dia nggak punya kemampuan untuk mengelola stresnya, atau dia mengalami tekanan di dalam rumah. Nah, kalau udah tekanan di dalam rumah, kita baliknya kemana lagi? Pasti baliknya ke orang tua lagi kan ya? iya. Gimana pola pengasuhannya, gimana aturan dan disiplin yang diberlakukan, ekspektasi orang tua terhadap anak tuh seperti apa gitu loh. Mm-mm. Iya, dua-duanya butuh dibantu sebenarnya.
Iya benar banget sepakat, Miss. Nah, mungkin itu lebih ini ya, Miss ya, lebih masuk ke sebenarnya pengaruh dari anak-anak yang hari ini melakukan perundungan pada anak yang lain itu juga memang benar dari faktor keluarga. Nah, kira-kira terkait dengan pengaruh nih, Miss. Kalau misalkan bicara dari sektor atau faktor keluarga, itu kan pasti ada pengaruh yang kuat. Nah, kira-kira kalau pengaruh lainnya itu apa aja sih, Miss? Pengaruh bully maksudnya. Iya, betul. Dari kenapa sih anak ini tuh melakukan bully kepada anak lain seperti itu? Mm-mm. Nah, kalau dari keluarga itu bisa kita lihat nih ya, jangan-jangan di dalam keluarganya pola interaksi dan komunikasinya tuh juga agresif semuanya. Hmm, Misalnya, entah itu ayah ibunya relasinya yang tidak sehat, penuh dengan penyerangan, agresivitas, atau secara verbal juga sangat kasar, anak secara otomatis akan mencontoh pola tersebut. ya. Jadi dia menganggap itu hal yang tidak salah. Itu hal adalah itu role modelnya dia tuh kayak gitu. Berarti ketika dia ketemu dengan lingkungan sosialnya, ya dia juga melakukan hal yang demikian gitu. Mm-mm. Atau justru juga sebaliknya nih, ya, di dalam rumah itu aturan dan disiplin itu ada, tapi sangat kaku sekali. Anak nggak dilibatkan dalam pembuatan keputusan, pembuatan Mm-mm. aturan. Dalam artian gini, mungkin ketika anak kecil kita nggak bisa ngelibatin anaknya ya, tapi beranjak anak tumbuh lebih gede lagi, anak sudah bisa mengutarakan, sebenarnya kita nggak ada salahnya gitu melibatkan Mm. dia dalam membuat aturan tersebut karena kan yang akan menjalani nanti si anaknya juga ya. Iya. Itu kan mengajarkan anak sebenarnya untuk bisa mengutarakan pikiran dan perasaannya dia. Nah, orang tua mungkin terlalu kaku, terus ekspektasi orang tua sangat tinggi sekali Mm-mm. sehingga membuat anak sangat tertekan. Kritikan sangat tinggi, tuntutan tinggi, tapi nggak ada apresiasi. Hmm. Kebayang dong ya Mbak Citra Iya. ya, kira-kira anaknya akan kebentuk seperti anak gimana? Anak yang merasa stres, tertekan, nggak punya suara di rumah, nggak bisa mengutarakan. Begitu di sekolah, dia mencoba mencari powernya. Iya. Di rumah dia nggak ada, nggak bisa, nggak punya otoritas apapun di rumah. Dia lakukan itu di dalam lingkungan sekolahnya gitu. Jadi kan Mm-mm. jadinya nggak tepat gitu. Atau bisa juga karena anaknya nggak percaya diri. Tuh, yang ditampilkan sebaliknya kayak gini, manusia tuh pasti punya mekanisme pertahanan diri ya. Mm-mm. Ketika dia merasa insecure terhadap situasinya, merasa terancam, dia kan berusaha untuk melindungi biasanya. Pada saat dia melindungi dirinya, dia menampilkan hal yang sebaliknya supaya dia tidak diserang. Itu juga Mm-mm. bisa terjadi Mm-mm. gitu. Iya. Jadi balik lagi, faktor pemicunya banyak banget. Tapi kalau kita mau lihat nih ya, sebelum kita merubah nih apa yang terjadi sama anak kita, kalau Mm-mm. relasi antara orang tua dan anak, kita pakai formulanya adalah top to down. Jadi dari atasnya dulu yang kita mesti benahin, baru akan terjadi perubahan pada anaknya. Gitu. Iya, benar banget top up down ya. Ya, makanya memang penting banget sebenarnya apa ya, parenting gitu kan sebelum menikah, sebelum punya anak dan nantinya gimana cara kita mengedukasi anak kepada bagaimana cara dia membentuk karakter, kemudian bersosial ya kan, Miss. Tapi kan hari ini emang banyak banget kasusnya di mana selain daripada mendidik anak, karakter orang tua memang sulit banget sih buat dihapus ya, Miss ya. Karena emang udah dari sononya, dari pabriknya udah dididik kayak gini nih, dibawa gitu ke anaknya seperti itu. Tapi memang kasus strict parents ya, kalau mau dibilang salah satu kasus toxic parenting yang hari ini kerap banget terjadi. Dan itu juga yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa hari ini banyak banget anak-anak yang melakukan bullying kepada anak lainnya, karena mencontoh orang tuanya. Gitu, Betul. Miss. Mm-mm. Nah, Selain contoh juga ada, ya itu tadi seperti Mbak Cita bilang di awal. mm-mm. Itu adalah internal, tapi juga eksternalnya juga banyak sih ya Mbak ya. Terus kita juga Hmm, mesti lihat nih penggunaan gadget. ya, Nah, kadangkala penggunaan gadget yang kebablasan, tidak ada batasannya, perlu kita ingat dan kita pahami bahwa anak itu belajar nggak cuma secara teori, tapi dia belajar dari apa yang dia lihat gitu. Kita udah kasih nih secara value, kamu harus A, B, C, D segala macam. Tapi kok hari-hari yang dia lihat permainannya itu adalah kekerasan gitu ya. ya, Jadi kan anak
otaknya belum berkembang dengan sempurna, filternya tuh belum terlalu bagus gitu. Ketika Mm-mm. dia menyaksikan itu tanpa ada pendampingan, komunikasinya kan sifatnya satu arah ya kalau sama Mm-mm. gadget ya Mbak ya. Pemahaman dia kan belum bagus, nggak kayak orang dewasa. Jadi artinya ketika itu lebih sering dia lihat dibanding value-value yang udah ditanamkan, hilang itu semua value-nya, dia nganggap itu adalah hal yang normal, lalu dia lakukan itu kepada teman-temannya. Jadi Iya. perlu juga, bukan nggak boleh bermain gadget, tapi mungkin perlu adanya screen time dan pengawasan juga. Kalau perlu settingannya juga kita atur ya, filternya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Mm-mm. Bener banget ya pengelolaan gadget ya salah satunya benar-benar benar. Ya bahkan mungkin hari ini juga ada beberapa parenting yang ngebahas terkait dengan sebenarnya waktu yang ideal untuk anak menggunakan gadget itu kapan sih ya Wis ya. Nah mungkin itu juga perlu disorot sih sebenarnya. Tapi ada juga kasusnya kayak gini, Miss. Mungkin biar anaknya nggak tantrum ya. Jadi rata-rata orang tua ngasihnya gadget. Ini biar anaknya tenang aja, anteng di rumah gitu. Nah, Heeh. Atau bahkan ada juga beberapa kasus di mana orang tua itu nggak mau ngasih anaknya itu peluang buat main gitu, buat bersosial gitu. Apalagi di anak-anak komplek ya, kadang-kadang suka kayak gitu. Baiknya di rumah belajar aja. Nah itu sehat atau enggak ya kembali lagi lah ke anaknya setelah itu habitsnya gimana. iya, serba salah ya Mbak Citra ya. Mm-mm. Ada yang terlalu over. Jadi sebenarnya gini, terlalu segala sesuatu yang berlebihan, nggak sesuai dengan takarannya juga jadi nggak bagus gitu ya. Iya. Ada orang yang jadi orang tua yang karena kekhawatiran lihat perkembangan zaman, akhirnya udah deh kamu mainnya di rumah aja. Tapi kan Mm-mm. sosialnya anak jadi nggak berkembang nih Mm-mm. gitu. Suatu saat dia juga harus ketemu dengan lingkungan yang lebih luas lagi, dia jadi mengalami kesulitan. Mm-mm. Kita juga perlu sadari bahwa untuk permasalahan bullying, kita kekep anak kita 24 hours juga, tapi ketika dia bersama gadget, dia juga bisa jadi pelaku bullying melalui gadgetnya Iya. tersebut gitu Nah, loh. iya. Mm-mm. Cyberbullying juga sekarang ada kan? Nah, iya benar banget, Miss. Nah, mumpung kita bahas soal cyberbullying dan muncul juga di sini, kira-kira menurut Miss Nidia cyberbullying itu bedanya sama perundungan langsung atau fisik itu kayak gimana sih, Miss? Kalau cyberbullying itu kan biasanya terjadinya tuh di online ya, Mbak Iya. Tika ya. Kalau fisik tuh jelas memang ada kekerasan, penyerangan, misalnya dipukul, didorong, terus ada lebam-lebam gitu. Nah, kalau verbal itu verbal bisa terjadi secara langsung, bisa juga terjadi verbalnya itu di dunia online. Mm-mm. Kadang-kala nih, mungkin aku boleh share ya pasien gitu ya, Iya. nggak mau sekolah ternyata karena dia merasa dibully di sosial media hanya melalui komen saja. Dia posting foto gitu ya. Sebenarnya ketika kita baca gitu, kita sebagai kacamata orang dewasa sih itu hal yang biasa. Tapi kan untuk remaja yang memang perkembangannya masih pergolakan hormonnya juga luar biasa, masih sangat penting sekali apa anggapan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Statement-statement itu eh, langsung membuat dia merasa cemas, takut. Terus dia mempertanyakan, aku salah nggak ya kayak gini? Kenapa Mm-mm. mereka demikian gitu? Dan padahal yang memberikan komen nggak semuanya dia kenal kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu bisa kita katakan juga cyberbullying, komen-komen dari netizen yang kita kenal ataupun enggak. Atau misalnya juga apa penyerangan-penyerangan baik itu secara fisik tapi dilakukannya di dunia maya itu juga bisa terjadi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bisa berupa ancaman dan yang lainnya, Miss ya. Nah, Emang benar ancaman banget. juga bisa, terutama Heeh. eh, cukup banyak belakangan di bulan ini ada dua kasus yang saya temuin. Biasanya terjadi sama anak-anak yang introvert yang secara di dunia nyata nggak memiliki terlalu banyak teman, tapi di Hmm. dunia maya temannya juga cukup banyak, akhirnya berinteraksi, terus diarahkan untuk melakukan A, B, C, D, langsung direkam, lalu itu dijadikan ancaman. Kalau Hmm. kamu Iya, nggak mau iya. lagi berhubungan, aku akan sebarkan ini. Kayak gitu. Itu kan sudah mengerikan ya Iya. sebenarnya. Padahal teman sosmednya itu tinggalnya di luar negeri, tidak di Indonesia gitu kan. Tapi ternyata berdampak ke dianya tuh dahsyat banget gitu. Nggak Hmm. tidur, nggak makan, nggak mau sekolah. Padahal teman-teman sekolah nggak ada yang tahu. Jadi ancaman-ancaman seperti itu oleh orang yang nggak dia kenal di dunia nyata tapi kenal di dunia maya itu memberikan dampak yang luar biasa sebenarnya. Hmm. Iya, merasa lebih dekat dengan teman online ya seperti itu ya, Miss Iya, ya. ternyata Heeh. tidak banget.
Tapi emang kalau misalkan dilihat dari skala yang paling ngancem nih, atau mengancam lah Miss gitu, cyberbullying sama bullying langsung, parahan mana sih Miss sebenarnya kan kalau misalkan kita bandingkan, misal bullying atau perundungan secara langsung itu kan kenanya ke fisik, kita bisa ngelihat langsung gitu kan Miss. Tapi kadang kalau misalkan bicara cyberbullying atau perundungan secara online itu tadi, itu kan biasanya butuh waktu yang lama ya Miss. Bahkan mungkin kadang beberapa orang tua itu harus lebih intimate gitu. Kira-kira anak ini harus diawasi nggak sih dari handphonenya, dari gadgetnya gitu kan. Nah, kalau dilihat dari skala yang mana yang paling berbahaya, menurut Miss Lydia yang mana sih yang paling harus kita awasin gitu? Oke, baik. Nah, ini nih Mbak, bedanya ya. Kita melihat dampak dari bullying itu kita nggak bisa ukur skala dari segi angka sebenarnya. Hmm. Kenapa? Ini bergantung dari si korban. Yang membuat perbedaan tuh apa? Bisa dari karakteristiknya si korban, pemaknaan korban melihat situasi tersebut. Jadi terlepas dari, misalnya kita bilang gini, kan kalau secara fisik sebenarnya ini lebih menyeramkan loh, lebam-lebam, ininya retak segala macam gitu ya. Kalau ini kan secara fisik nggak diapa-apain, cuman diancam aja. Tapi bisa aja dahsyatnya secara mentalnya, mungkin si ini lebih yang yang cuman diserang secara sosmed dampaknya lebih luar biasa. Kembali Hmm. lagi ke pemaknaan si korban tersebut. Iya. Menginterpretasikan situasi itu seperti apa. Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri ketika secara fisik juga dia sudah hancur gitu ya, banyak kerusakan segala macam, juga akan mempengaruhi kondisi mentalnya juga kan ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih berat skalanya yang lebih tinggi, agak sulit ya Mbak untuk Hmm. dijawab karena setiap individu bisa aja berbeda-beda skalanya. Bahkan Hmm. ketika misalnya nih Mbak Citra sama saya dihadapi situasi yang sama persis, misalnya kita dibully oleh si A, cara bulinya sama gitu. Tapi mungkin skala terlukanya Mbak Citra bisa aja cuman di 5, saya jangan-jangan di 9 nih Mbak Hmm. gitu. Bisa nggak kita bilang, oh Mbak ini dia lebay banget? Nggak bisa sebenarnya. Karena emosi yang kita rasakan, rasa takut yang saya rasakan, itu valid. Mbak Cita cuma di 5 juga valid. Saya di 9 juga valid, nggak lebay. Nah, pemaknaan ini yang membuat berbeda apa? Gitu. Tergantung dari pertama karakteristik, terus udah gitu perjalanan kehidupannya kita. Misalnya, saya perjalanan kehidupannya banyak banget nih luka batinnya gitu ya, pengabaian dari orang tua, terus ada pengalaman traumatis ditambah dengan hal secuil ini, wow, langsung tuh besar semakin memperkuat tuh kan benar saya tuh nggak ada baik-baiknya, saya itu emang jelek gitu. Tapi kalau Hmm. Mbak Cita pengalaman kehidupannya, perjalanan kehidupannya, lingkungannya jauh lebih positif gitu loh. Sehingga mendapatkan treatment demikian, Mbak Cita lebih cenderung, ya udah bodo amat, kayaknya dia ada yang bermasalah bukan gue gitu. Lebih santai Ya, gitu. ya. Jadi kita agak sulit untuk mengukur skala mana nih yang lebih bahaya, lebih tinggi atau lebih besar gitu. Ya, benar banget sepakat, Miss. Memang ya, memang pada usia anak-anak itu kan pengelolaan emosinya juga masih sangat fluktuatif ya, Miss ya, naik turun gitu kan. Aku sepakat banget bahwasanya masing-masing orang itu dididik dengan cara yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan emosi yang berbeda, dan itu nggak bisa dijadiin tolak ukur seberapa berbahaya hal itu. Tapi yang pasti emang perundungan itu baiknya dicegah aja. Iya, karena hari ini kita emang fokusnya pasti ngomongin gimana sih cara untuk menanganinya, gimana sih caranya untuk mencegah gitu kan. Karena memang kasus ini nggak mungkin ada kalau misalkan itu nggak terjadi gitu kan. Nah gitu. Nah bicara juga soal, tadi kan kita sempat bicara soal dampak juga ya Miss ya. Kalau untuk menangani anak-anak yang terkena perundungan, itu kita mulainya kayak gimana, Miss? Misal tadi kan ada dua kasus di mana ada perundungan langsung, kemudian ada juga perundungan tidak langsung atau cyberbullying. Nah, kira-kira untuk menangani uh, bullying itu seperti apa sih, Miss Nidia? Ya. Yang paling penting sebenarnya kita perlu banget untuk mengajarkan anak kita itu bersikap asertif, Mbak Cita. Jadi, nah yang paling sering terjadi ini ya, karena kita juga sebagai orang tua kan panik ya kalau anaknya diserang sama orang lain gitu. Mm-mm. Biasanya secara spontan,
kamu kalau misalnya dipukul kamu juga pukul balik dong gitu kan, jangan diam aja gitu. Nah sebenarnya kalau bisa saya katakan itu nggak terlalu tepat. Ketika kita mengajarkan anak untuk menyerang balik, kita sedang mengajarkan anak untuk juga bersikap agresif. Jadi kita juga sedang memupuk dia nextnya untuk jadi pelaku juga nih. Jadi mesti hati-hati. Jadi yang kita ajarkan bukan bersikap agresif tapi bersikap asertif. Asertif itu apa? Anak berani untuk mengatakan tidak, untuk mengutarakan pikirannya, untuk bilang aku nggak mau, aku nggak suka. Ajarkan dia untuk melindungi dirinya dengan cara kamu tangkis, kamu kabur gitu. Terus kamu juga boleh mengeluarkan statement, aku nggak suka ya dipukul. Kalau kamu masih pukul, aku bilang sama guru gitu. Paling tidak, si pelaku itu gini, pelaku itu akan mengulangi perilakunya ketika si korban kan pasrah ya. Iya. Dia akan tahu, oh nih anak bisa ditindas nih. Mm-mm. Tapi ketika si korban merubah responnya, kalau kamu kayak gitu lagi, aku nggak suka, aku kasih tahu sama guru ya. Kan dia juga membaca situasi itu. Jadi kita ajarkan anak untuk berperilaku asertif. Nah, di sini juga sebenarnya kalau kita mau mutus mata rantai, emang perlu kerjasamanya tuh yang luar biasa ya dari Mm-mm. semua pihak gitu. Dalam artian, kalau ini terjadi di sekolah, perlu juga kerjasama sama pihak sekolah bahwa kalau ada anak-anak yang mendapatkan perilaku atau misalnya mencoba menyampaikan apa yang dialami, juga jangan dijadikan sebuah pengabaian atau jangan dinormalisasi. Karena banyak beberapa guru termasuk salah satu pasien saya ketika anaknya ngomong seperti itu, anaknya udah oke nih udah punya skill asertif ya. Respon dari gurunya, ya kamunya sih terlalu kaku, terlalu berlebihan, coba dia lebih santai kan namanya juga anak cowok. Hmm. Ih, kebayang nggak? Di sini kita di rumah udah mempersiapkan anak nih. Anaknya Mm-mm. udah mau latihan, udah mulai belajar. Nyampe di sekolah, nggak divalidasi gitu loh. Akhirnya anak mengalami apa? Kebingungan. Idealnya kalau kita bicara situasi yang ideal, guru atau misalnya ya orang dewasa di sekolah kan sebagai pengganti orang tua ya, Iya. yang membuat mereka merasa nyaman dan aman ketika di sekolah adalah guru-guru tersebut gitu loh. Nah, ketika guru melakukan pengabaian, akhirnya mereka merasa apa? Sekolah bukan tempat yang aman buat aku gitu. Jadi Mm-mm. perilaku asertif pertama, kedua, yuk orang tua juga belajar untuk memunculkan rasa empati, belas kasihan, kasih sayang kepada anak gitu. Dalam artian gini, kalau kita mau mengajarkan anak, kitanya dulu dong yang harus memberikan contoh. Iya. Karena sebenarnya perilaku bully itu bisa saja karena anak memang mencontoh pola interaksi dan pola komunikasi orang tuanya gitu. Misalnya orang tuanya nggak pernah main fisik nih sama anaknya. Tapi yang dia lihat hari-harinya, orang tuanya kalau marah atau misalnya minta tolong, tapi perintahnya itu terus mengkritiknya dengan kata-kata yang kasar. Dia akan mencontoh pola tersebut gitu. Orang tuanya suka ngebentak tetangganya atau misalnya ART-nya segala macam, dia akan mempelajari pola itu. Nggak ada empati terhadap orang. Dan dengan mudah juga dia melakukan kepada teman-temannya gitu. Iya. Mm-mm. Berarti tindakan asertif dan kemudian bagaimana orang tua mampu menjadi contoh ya, Miss ya. Benar Ya. banget. Iya, 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 iya. Oke, kalau itu dari segi internal nih, Miss. Nah, kalau misalkan dari lingkungan, tadi kan ada kasus normalisasi gitu ya, Miss ya, dari pihak sekolah, karena memang anak-anak biasanya memang disekolahkan ya pada usia-usia dini seperti itu. Nah, kalau misalkan kasusnya di lingkungan eksternalnya itu melakukan normalisasi terhadap perundungan dengan alasan ini adalah sebuah guyonan, lantas kita sebagai orang tua gitu, harusnya seperti apa sih dalam menyikapi hal itu, Miss? Nah, ini sebenarnya diperlukan. Orang tua kan juga nggak akan bisa sukses kalau cuman sendiri ya. Iya, benar. Apalagi biasanya pada akhirnya ketika lingkungan luar, let's say lah kita sebagai contoh sekolah dulu ya, Mm-mm. menormalisasi gitu. Akhirnya si korban kan menjadi kaum minoritas di sini gitu. Agak susah kan untuk berbuat. Jadi upayakan sekolah juga sesering mungkin untuk melakukan sosialisasi terhadap kasus bullying karena menumbuhkan awareness kan ya untuk anak-anak, gak cuma untuk anak-anaknya juga tapi untuk guru-guru. Karena pada akhirnya eh, bully itu kalau ditanya bisa terjadi di mana? Di mana aja. Di sekolah Mm-mm. juga salah satu tempat yang paling rawan. Siapa yang bisa melakukan? Nggak cuma teman sebaya, nggak cuma senior, bahkan tenaga, tenaga didik pun bisa melakukan bully terhadap siswanya. Mm-mm. Dan
menurut saya itu juga nyata gitu kan ya. Tapi ada juga ketika tenaga didik yang melakukan bully, dia beranggapan itu bukan suatu bentuk bully gitu loh. Itu sebagai sebuah bentuk penyemangatan buat anak gitu loh. Karena kan kadang-kala tuh ada di dalam kita berinteraksi itu, bersosialisasi, ada aturan-aturan yang tidak tertulis ya. Nggak boleh ngomong ini kan itu nggak mungkin ditulis gitu ya. Paling secara umum nggak boleh ngomong kasar gitu. Jadi kadangkala sebagai pihak otoritas yang punya wewenang dan kekuasaan, tenaga didik tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan perilaku bully kepada anak didiknya. Misalnya memberikan konsekuensi berupa hukuman, tapi kok hukumannya itu mempermalukan si anak ya. Itu kan juga bisa dikatakan perilaku bully. Nggak Iya. berimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh si anak. Gitu. Jadi perlu memang mungkin ada wadah komunikasi terbuka yang aktif antara orang tua dan anak, orang tua dan pihak sekolah itu seperti apa. Dan aturan-aturan juga mungkin lebih detail dan spesifik ya Mbak Cita ya. Karena kasus yang baru saja saya tanganin sebulan yang lalu sih. Cukup menurut saya sih cukup agak sedih ya gitu. Saya sebagai psikolog walaupun outsider gitu ngelihat pihak sekolah yang responnya sangat lama sekali, padahal pasiennya saya udah lebam-lebam cukup banyak gitu. Udah diperiksa juga oleh dokter, tapi dari pihak sekolah tindakannya tuh lama dan tidak jelas karena ternyata di buku aturan memang nggak ada poin-poin yang dibahas tentang bully secara fisik tersebut. Jadi mereka juga kesulitan gitu. Benar banget, Miss. Berarti bisa dikatakan bahwasanya peran dari sekolah juga sangat penting ya, Miss, untuk mencegah dan menangani kasus perundungan yang terjadi gitu di antara sesama anak gitu. Berarti yang di sini juga dituntut bukan cuma kepekaan orang tua ya, Miss ya, tapi kepekaan dari orang-orang dewasa di sekitar yang sekiranya melihat, oh ada yang nggak beres nih sama anak-anak ini gitu. Tapi Betul. rata-rata emang pada sibuk sendiri ya kayak Miss ya, mungkin karena udah pada sibuk gitu. Iya, iya, oke. Ya. Memang Memang bukan agak miris ya, Miss ya. Maksudnya, menurut saya heeh. memang bukan hal yang mudah sih ya Mbak Cita ya, karena juga guru juga kebayangnya satu kelas harus menangani beberapa anak gitu. Cuman memang kadang-kadang yang Mm-mm. buat miris ketika ada korban yang sudah berani untuk speak up gitu, tapi si guru pointing bahwa ini anak memang berbeda dari anak-anak lainnya, makanya dia tidak bisa Mm-mm. bergaul. Itu bagi saya kok agak sedih gitu ya, tapi ternyata Iya. itu sudut pandangnya ketika ada anak yang sedikit unik, jadi dianggap seolah-olah dia yang harus beradaptasi dengan gayanya si ini gitu loh. Padahal kan Mm-mm. sebenarnya nggak gitu juga. Kita juga bantu dia juga sebenarnya untuk mendapatkan rasa aman dulu itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, mungkin kita baru bisa bantu pelan-pelan apa yang salah dalam cara kamu merespon, apa yang salah dalam cara kamu bergaul sehingga kamu diperlakukan demikian gitu loh. Jadi nggak langsung dituntut ya itu karena salah kamu. Anaknya makin tertekan dong jadinya. Iya. Gitu. Tersudutkan ya, Miss ya. Kok saya Iya, dihakimi gitu, padahal saya di sini yang jadi korban. Tapi betul. emang masa-masa anak-anak itu kan masa-masa validasi, masa-masa caper lah ya, Miss ya. Jadi Iya, apa-apa itu pengen minta contoh lah dari orang yang paling menurut dia paling bisa mengajarkan seperti itu. Nah, kadang betul. juga pada senior-senior, kadang saya pikir juga hari ini selain guru, orang tua dan orang-orang terdekat, pastinya teman-temannya juga harus jadi orang yang mampu untuk mengajarkan hal-hal baik sih kepada anak-anak seperti itu. Jadi sesama teman-temannya gitu ya, Miss ya. Iya, betul. Iya, penting banget ya sebenarnya. Tapi memang agak sulit ya kalau masalah parenting ke anak, gimana anak dewasa sebelum usianya juga memang sulit juga sih, Miss. Iya, memang bukan hanya juga. Iya, oke. Heeh. Selain daripada itu nih, Miss, hari ini juga kalau misalkan kita bicara nih, tadi kan ada beberapa tempat khusus ya di mana bullying itu memang biasanya terjadi dan paling sering kita bicarakan itu di lingkup sekolah gitu kan, teman mainnya juga gitu. Nah, kalau menurut Miss Nidia, kira-kira di mana sih atau kapan aja sih waktu bullying itu bisa terjadi? Apakah saat dalam pengawasan kita selaku orang tua atau orang terdekat atau saat anak itu tidak dalam pengawasan, Miss? Bisa bisa paling memungkinkan sebenarnya ketika tidak dalam pengawasan ya, Mbak ya. Mm-mm. Karena kan merasa
oh aman nih buat dia melakukan penindasan atau perundungan segala macam. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika di dalam pengawasan bisa terjadi bully juga. Kenapa ini balik lagi? Mm-mm. Karena ada beberapa kasus yang dalam pengawasan kok dia tetap tidak takut ya. Oh, kita mesti bisa, boleh dong kita berasumsi jangan-jangan iya ada pengawasan, tapi segelama ini aturan yang ditetapkan itu nggak jelas gitu loh. Nggak ada konsekuensi yang didapati oleh anak terhadap perilaku-perilakunya dia. Jadi dia nggak peduli dengan pengawasan itu, karena memang walaupun diawasin, toh dia salah, tapi nggak mendapatkan konsekuensi. Karena itu tadi, perilakunya dia dinormalisasi oleh pihak-pihak Mm-mm. tertentu yang membuat anak jadinya nggak menyadari kalau itu sebuah sesuatu yang keliru. Bahkan Iya. sebenarnya kalau kita bicara bully ya sebelum terjadi di lingkungan sekolah, juga sering juga bully itu terjadi di dalam lingkungan rumah sebenarnya. Entah itu dari orang tua, entah itu dari kakak adiknya, entah itu dari Mm-mm. sepupu-sepupunya. Karena kan bentuk bully itu banyak banget ya, Mbak Iya, Citra. Ada banyak banget, Miss. bully dari segi verbal yang dibalut dengan apa judulnya adalah guyonan, kamunya sensitif segala macam kayak gitu. Mm-mm. Jadi tanpa kita sadari sebelum anak keluar rumah, di rumah kita sudah membuli dia sebenarnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bener banget. Kalau di rumah dibully terus dianggap perilaku itu normal, dia yang dianggap aneh, kan sebenarnya itu di rumah itu tempat yang aman, penuh dengan pengawasan. Akhirnya anak merasa apa? Anak merasa tidak aman berada di dalam lingkungan rumahnya. Mm-mm. Gitu. Makanya hari ini juga banyak anak-anak yang di apa ya sebenarnya di fase-fase pubertas kan anak kan emang sulit dikontrol ya Miss ya. Perkembangan hormonnya lebih puncak gitu. Dan ditambah dengan lingkungan rumah yang seperti itu makin jadi itu memberontaknya. Iya, betul. Iya 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 iya. Mm. Apalagi kalau misalkan anak usia dini yang di bawah ya, sebenarnya kan kadang yang perlu dipikirkan juga seperti itu gitu. Orang tua yang kemudian menjudge anaknya secara langsung, entah itu di depan umum atau mungkin di dalam lingkungan rumah itu sendiri kan bukan hal yang tidak mungkin ya hari ini ya Miss ya, dan mungkin masih ada gitu hari ini. Nah, kalau misalkan Betul. menyikapi kasus seperti itu, kira-kira apa sih yang harus kita sikapi gitu, Miss? Kadang saya juga bingung gitu kan. Ini anak nggak tahu apa-apa, dia cuma bisa mendengarkan saja, menerima saja, nggak bisa ngefilter gitu kan. Dan melihat orang tuanya seperti ini, lantas gimana nih caranya untuk sekiranya tetap sehat gitu loh, Miss, di lingkungan keluarga? Kalau untuk anak masih usia dini, masih di bawah pengawasan orang tua, masih ditinggal bersama orang tuanya, yang Mm. mesti kita intervensi mau nggak mau orang tuanya. Hmm. Beda, beda ketika anaknya sudah beranjak dewasa, sudah mandiri. Let's say lah misalnya keluarganya toksik banget, tapi kita lihat nih, dia sudah cukup independen. Secara finansial juga udah mapan gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah ajakan dia untuk menyusun langkah keluar dari sana. Keluar dari sana bukan memusuhi keluarganya ya, tapi untuk menyelamatkan dirinya. Karena tahu ketika dia hanya berada diam di sana, kondisi mentalnya semakin memburuk. Tapi Ya. ketika itu anak di bawah usia, secara finansial dia belum bisa menghidupi dirinya sendiri, dia belum punya tempat tinggal segala macam. Kita intervensi orang tuanya, edukasi orang tuanya bahwa anak itu melihat, merekam dan hati-hati dalam memberikan label kepada anak. Hal simpel aja kamu bego ya gitu ya. Itu kan langsung nyerangnya Mm-mm. tuh di sini ya. Itu Mm-mm. terinternalisasi di memorinya anak. Itu jadi label negatif buat anak. Terus kita expect dia jadi anak yang cerdas. Sementara hari-hari yang kita keluarkan ketika berkomunikasi dengan anak adalah label-label negatif terus. Gitu lah. Secara Mm-mm. nggak langsung kan, ih kamu kok anak cewek kok hitam sih, anak cewek kok jorok sih, dekil sih, ini segala macam gitu kan. Itu sebenarnya kan juga udah bully ya, secara verbal. Iya, fair banget. Dan itu menempel di anak, jadi label buat diri anak gitu loh. Kadang-kala Iya, iya. maksudnya kan supaya memotivasi. Mm-mm. Memotivasi bisa dengan cara lain, bisa dengan dengan kata-kata yang lebih positif sebenarnya. Gitu. Jadi kembali lagi pada saat itu terjadi di Mm-mm. anak usia dini, saya selalu pasti yang akan diintervensi justru adalah orang tuanya. Orang tuanya yang mesti melakukan perubahan. Iya. Anak akan mengikuti pola Mm. orang tuanya. Iya. Oke, oke, oke.
Benar-benar peran orang tua sih, Miss ya. Setelah saya kaji lagi, emang benar sih. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah saat anak Anda seperti ini, oh berarti orang tuanya seperti ini, gitu. Iya, iya, penting sekali ya sebenarnya, Miss. Sama ini ya, Mbak ya, Mm-mm. eh, poinnya adalah yang digarisbawahi siapa saja yang terlibat dalam pola pengasuhan si anak. Oke. Jadi bisa saja nih di dalam rumah ada orang tua, ada kakek nenek. Mm-mm. Orang tuanya tidak terlibat penuh, bahkan sangat sedikit sekali karena orang tuanya bekerja gitu ya. Mm-mm. Jadi lebih banyak pengasuhannya pada si nenek dan si kakek tadi. Artinya kita perlu intervensi si kakek dan neneknya, entah itu melalui orang tuanya atau apapun supaya nyampe informasi itu berubah cara mereka nge-treat si anak ini. Kan ada juga orang tua kakek nenek yang nge-treat anaknya dimanja sangat berlebihan, tapi ada juga kakek nenek yang sangat disiplinnya sangat tinggi gitu lah. Nah, semua itu kan memberikan dampak. Jadi kembali lagi, pola pengasuhan yang terlibat itu siapa aja, itu yang mesti kita kasih edukasi dan intervensinya gitu. Mm-mm. Benar banget, Miss. Iya, kadang kan memang beda generasi, beda juga pengasuhan ya, Miss ya. Apalagi Betul. kalau misalkan kakek, nenek yang kemudian turut nimbrung nih, setelah tadinya ibunya berusaha untuk menjadi orang tua yang disiplin, yang tegas, tapi kakek neneknya kemudian menghancurkan hal itu secara tidak langsung, kadang juga bingung gitu kan, ini gimana sih ya ngata ini apa ngasih taunya gitu kan, karena memang beda pengasuhan, beda juga nih hasil anaknya gitu nanti. Ah, iya sih, itu bakal jadi pertimbangan kuat. Iya, iya, iya. Jatuhnya intervensi juga ya, Miss ya. Maksudnya anak itu mau dididik seperti ini, tapi orang tua saya kok jadinya seperti ini. Ah, ya sudah. Berarti Betul. harus ada kompromi sih satu sama lain. Iya, setuju. Kesepakatan kita mau Heeh. ngasuh seperti apa. Memang yang paling sering ditemuin itu adalah kesulitan menetapkan pola pengasuhan ketika di dalam rumah itu ada beberapa orang yang terlibat. Terutama Mm-mm. yang terlibat itu adalah kakek neneknya. Agak susah jadinya. Ada hati yang perlu dijaga, menyampaikannya gimana. Kadang-kadang kakek nenek punya sudut pandang, wah kamu tuh jadi berhasil tuh gara-gara aku loh, gitu loh. Heeh, Paling kayak bener. gitu. Tapi kan ternyata anaknya ini udah beda gap generasinya udah jauh banget gitu loh. Mm-mm. Iya, 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 iya. Itu benar banget sih, Bis. Dan hari ini pun masih banyak yang terjadi sih, Bis ya. Mungkin di Iya, sekitar kita juga, sekitar saya pun makanya kayaknya ada deh yang kasusnya kayak gitu. Tinggal serumah sama mertua, sama orang tuanya. Tapi memang lebih aman kalau misalkan itu ayah ibunya atau orang tuanya ini tinggal sama anaknya sendiri. Khususnya seperti itu ya, Miss. Kalau iya. mau menghindari hal-hal seperti itu. Kalau kita berbicara situasi dan kondisi ideal sih begitu ya. Cuman Iya. kadang-kadang banyak yang nggak ideal yang kita hadapi. Jadi harus kompromi. Iya, berarti pinter-pinter kita juga ya, Miss ya. Kalau misalkan mau ngajarin anak, oh nanti mama ngajarin kayak gini. Kalau misalkan nenek ngasih tau kayak gini, kamu say no ya, gitu. Atau boleh seperti ini, misalnya ya, ini ada nenek, ada kakek, ada papa, ada mama. Papa mama tuh seperti ini. Kalau nanti pada saat kamu main sama nenek, sama kakek, sama nenek, kamu dikasih permen boleh. Tapi begitu kamu balik lagi ke sini, saatnya nggak boleh makan permen gitu lah. Jadi Mm-mm. anak belajar juga melihat, oh iya, ini ada waktunya untuk aku bisa makan permen ketika hanya sama kakek sama nenek. Tapi tetap kembali lagi, kalau sama kakek neneknya 24 jam, ya itu kayak susah juga ya, gitu. Iya. Biasanya ini bisa diterapkan ketika misalnya weekend, saatnya kakek nenek nginap, gitu kan ya. Jadi anak udah tahu, udah bisa ngeset dirinya dia, oke Sabtu Minggu saatnya sama kakek nenek, aku bisa bebas, gitu kan. Tapi begitu Senin balik lagi ke papa sama mama, aku balik lagi ke pola awal, gitu. Anaknya belajar untuk lebih fleksibel juga, gitu. Mm-mm. Benar Memang yang banget, Miss. ketika kakek neneknya 24 hours dalam seminggu ada di sana. Kalau itu yang terakhir itu agak sulit ya, Miss ya sebenarnya. Ya. Iya. Dan semoga juga dari situ ya, setelah kita mengajarkan pola didik antar kesepakatan itu tadi, anak pun juga lebih mandiri ya. Karena kalau misalkan hari ini kita melihat kan ada beberapa orang tuh yang memang lebih fokus untuk lebih banyak ngatur gitu ke anaknya daripada membiarkan anaknya membuat pilihan sendiri gitu. Padahal Iya, sebenarnya kemandirian pada anak penting banget ya, Miss. iya, betul. Heeh. Setuju. Sama ini sih Miss, terakhir banget sebenarnya. Ini menarik banget sih pembahasannya, tapi karena waktunya singkat ya Miss ya, jadi mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. But kita Mudah-mudahan tutup dengan satu pertanyaan terakhir.
apabila kita dihadapkan sebagai orang tua yang memiliki anak korban perundungan, kira-kira langkah pertama apa yang akan kita ambil, Miss? Oke. Pertama itu kan kita cermati perubahan-perubahan kebiasaan pada anak ya, Mbak Citra ya, terutama Mm-mm. perubahan emosinya. Kalau nggak Mm-mm. terlihat ada perubahan fisik, kita masuk ke perubahan emosinya. Mm-mm. Terus kalau emang kita mendapati ada perubahan emosi pada anak, coba belajar untuk memvalidasi emosi anak dulu. Dan upayakan sebelum kita bantu anak, kita sebagai orang tua harus bisa bantu diri kita dulu untuk tenang. Dia Karena panik duluan. ah, ketika kita sudah panik, panik sebenarnya wajar, nggak ada yang salah dengan kita panik. Namanya ngelihat anak ya dibully gitu, kita panik. Sikap kita atau respon kita membuat anak juga semakin bingung dan takut gitu loh. Sehingga anak merasa tidak diterima, justru merasa disalahkan. Respon yang paling umum terjadi, kamu dipukul sama teman kamu, terus kamu gimana? Aku diam aja. Kenapa kamu diam aja? Harusnya kamu balas. Anak semakin tertekan, semakin merasa terpojok, dia nggak punya kemampuan balas, terus sekarang ditekan sama orang tuanya untuk balas gitu. Jadi Mm-mm. terutama sebelum kita bantu anak, kita bantu diri sendiri dulu ya untuk tenang. Kalau saat itu, gimana caranya tenang? Ya, pada saat mau mendekati anak, pastikan kita dalam kondisi yang siap. Tidak sedang kelelahan, punya waktu yang cukup panjang untuk ngobrol sama anak, itu penting. Karena kalau kita waktunya mepet, pasti pikiran kita udah pecah-pecah ya Mbak ya. Dan kita akan mendesak anak biasanya. Jadi upayakan tetap tenang, validasi emosinya. Mama ngelihat berapa hari ini kamu sangat murung, emang ada hal yang buat kamu gak nyaman ya? Ya aku Mm-mm. dipukul sama teman aku, misalnya. Oh kamu merasa takut ya, gini-gini. Gimana perasaan kamu? Validasi dulu itu. Sehingga anak ngerasa, oh wajar ya kalau aku merasa takut, oh wajar ya kalau aku merasa sedih gitu. Setelah itu emosi anak kembali netral, kita baru ajak dia untuk berdiskusi. Oke, kalau Mm-mm. ini terjadi lagi, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Jadi ajak anak berpikir, kalau mentok anaknya nggak tahu, kita boleh ajarkan. Kamu boleh ngomong sama ibu guru, Mm-mm. kamu boleh begini, kamu boleh begini gitu. Kalau udah mentok ya. Terus kalau kita mau membantu anak, nah lihat lagi nih usia anaknya usia berapa ya. Mm-mm. Karena kadangkala ada anak yang ketika dia sudah beranjak besar, kalau orang tuanya langsung ngambil keputusan, besok mama ke sekolah ya ketemu sama ini, anaknya semakin tertekan karena dia malu. Iya. Ya, nanti satu sekolah jadi tahu, aku jadi rame ini segala macam. Jadi ketika kita mengambil keputusan, libatkan juga anak. Boleh nggak kalau mama besok ke sekolah ngebahas ini, ketemu sama ibu guru gitu. Hmm. Jadi tanyakan juga pendapat anak. Siapa tahu anaknya merasa aku takut mah. Kita bisa gali kenapa kamu takut gitu. Atau dia bilang nggak apa-apa, aku emang butuh mama bantu. Kita lebih enak untuk jalannya gitu. Jadi Mm-mm. jangan pernah tidak melibatkan anak dalam pengambilan keputusan kita. Kalau anak merasa sangat takut, tapi kita ngelihat ini emang butuh, kita boleh kasih pemahaman pada anak. Kalau ini tidak bergerak, didiamin aja, sekolah nggak tahu. Kalau kamu mengalami hal ini, karena kamu nggak Mm-mm. nyampein, boleh nggak mama yang bantu nyampaikan sama ibu gue? Gitu. Mm-mm. Iya, siap, Gitu. Miss. Mulai dari mengenali dulu ya, Miss, dengan cara orang tua harus lebih peka, kemudian berusaha untuk memvalidasi rasa cemasnya dan yang lainnya gitu. Pokoknya kekhawatiran lah dari hasil atau dampak bullying, kemudian mulai juga dengan mengedukasi dan yang pasti kesepakatan. Yang paling akhir tuh sepakat banget sih, Miss. Maksudnya keterlibatan itu kan atau kesepakatan antara kedua belah pihak meskipun yang satu ini masih berusaha untuk belajar bagaimana menangani perasaannya, bagaimana menangani dampak dari bulinya itu kan masih sangat mentah ya Miss ya. Jadi memang peran orang tua untuk memahamkan itu pada anak penting sekali seperti itu. Iya, Ya, betul. eh, baik. Karena ini pertanyaan terakhir nih Miss. Sekarang kalau bisa dari Miss Nadia kira-kira ada pesan nggak atau closing statement yang mau disampaikan nggak ke parents yang saat ini mungkin akan menyaksikan gitu nanti. Iya, ada banget. Buat orang tua, apapun orang tua di sini maupun anak yang pernah menjadi korban bully ataupun justru sebaliknya pernah menjadi pelaku bully,
please untuk lebih aware terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Sekalipun misalnya anak kita menjadi pelaku, mungkin kita bantu mencari tahu, memberikan pemahaman kepada anak kenapa dia melakukan itu. Apakah ada hal-hal yang buat dia nggak nyaman di rumah, merasa tertekan, atau kemampuan untuk dia meregulasi emosinya tidak terlalu baik, sehingga dia nggak punya cara. Jadi perlu untuk diajarkan. Buat orang tua yang mungkin anaknya menjadi korban, jangan lupa untuk mengamati perubahan-perubahan tersebut, validasi emosi-emosi atau ketakutan yang dia rasakan, lalu ajarkan anak untuk bisa bersikap lebih asertif, bukan bersikap agresif terhadap berbagai situasi yang dia hadapi. Mengajarkan sikap asertif dari hal yang sederhana. Misalnya, kalau selama ini anak sudah terbiasa untuk hanya menjalankan perintah aja, mulai sekarang ajak anak atau arahkan anak untuk memilih. Hari ini kamu mau, nanti kita weekend mau makan di mana? Kalau anak bilang nggak tahu, karena kan nggak terbiasa biasanya, bebas deh terserah mama aja, karena udah biasa nih apa-apa tuh udah disediain gitu ya. Kita Mm-mm. ajukan buat dua pilihan, mau main di playground atau kita mau ke mall aja gitu. Jadi kayak dia nggak punya ide, kita hadirkan dua ide untuk dia memilih. Dia nggak bisa juga tetap harus kita dorong. Kalau atau misalnya dia bilang aku nggak tahu, kalau nggak tahu berarti kamu nggak punya keputusan. Artinya weekend ini kita nggak kemana-mana gitu. Kan tetap dia pada akhirnya harus memilih toh, gitu loh. Jadi Benar. dari hal-hal yang sederhana, kalau sekarang sudah terbiasa semuanya disiapin, anak tinggal menjalani dan mengikuti aja. Sekarang kita ubah caranya. Biarkan anak kasih kesempatan spare buat anak untuk mengutarakan dia mau apa. Gitu. Banyak banget ya ternyata closing statementnya, Bis. Yang pasti ini juga buat bahan parents yang saat ini mungkin nanti akan menyaksikan podcast ini. Semoga langkah ini bisa menjadi langkah yang tepat gitu kan untuk menangani atau mencegah daripada perundungan yang terjadi pada anak seperti itu. Oke, karena ini sudah berakhir ya sesinya Miss Nidia, dari saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya berpartisipasi sebagai narasumber di podcast kita kali ini. Bullying awareness, kenali, lindungi, dan awasi. Oke. Dan juga mohon maaf ya apabila tadi ada kesalahan mungkin dari segi teknis ya kan, tutur kata saya, tindakan dan yang lainnya selama berjalannya sesi podcast. Dan juga buat parents di luar sana yang kemudian nanti atau kapan saja menyaksikan podcast ini, semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat yang berlebih ya buat parents di luar sana. Tolong jaga baik-baik anaknya ya, parents ya. Hari ini rawan sekali terjadi perundungan soalnya. Oke, baik. Kalau begitu saya izin tutup ya, Miss Nidia. Terima kasih dan sampai jumpa juga untuk parents. Sama Mbak Citra, makasih kesempatannya. Iya, sampai jumpa.